Coba dicek. Tes. Ya. Mas Andri nama kompleknya siapa? Andri Budi Setiawan. Budi Setiawan. Dulu baptisnya apa dulu? Dulu Stefanus. Stefanus. Andri Budi Setiawan. Lah kayak Saverius kayak. Dulu Mas Andri agamanya apa? Katolik. Pertama kali kenal dengan Islam sejarahnya sampai ngerti Gus Miftah gimana? Awal pertama itu dulu ceritanya agak panjang, gue cuma saya. Coba setelah subuh. Awal ceritanya saya kepengen kan ngobrol sama Tuhan. Tuhan tunjukkan agama saya yang paling pantas buat saya. Suatu saat kelak saya akan meninggal, tunjukkan agama apa yang paling pantas buat saya. Tiap hari jam 1, jam 2 itu saya keluar rumah. Keluar rumah belum kasih jawaban juga. Saya doa juga terus, saya minta sama Tuhan terus. Akhirnya saya di teras duduk ketiduran. Bukan teras kafe toh? Enggak. Kalau teras kafe itu kan jelajan pengajian saya gitu loh. Itu pengajian yang paling menyenangkan sedunia. Pengajinya berpahala, matanya bervitamin. Wow. Ini muslimat. Pahit. Nah, terus teras. Nah, akhirnya saya di teras, saya duduk. Mungkin kecapean, doa udah terlanjur malam. Saya dikasih ngimpi sama Tuhan. Ngimpimu apa boleh? Ngimpi saya itu saya di tengah-tengah padang Arafah. Cuma hanya ada unta sama buah kurma. Mungkin itu yang Tuhan ngasih petunjuk buat saya kalau saya harus masuk Islam. Terus akhirnya delok YouTube Gus Miftah. Akhirnya saya lihat Gus Miftah, saya cari siapa yang bisa membimbing saya di jalan yang baik, Islam yang tidak suka keras, yang ramah, yang baik hati lah pokoknya lah. Akhirnya itu saya kan jarang buka YouTube. Tahu-tahu Gus Miftah yang ceramah di Purwokerto. Di Purwokerto, iya. Mungkin dari YouTube itu tadi menginspirasi saya, mungkin inilah Gus yang cocok buat saya membimbing untuk Alhamdulillah. Makanya ketika Mas Dedi itu mau masuk Islam, seminggu sebelum masuk Islam telepon saya, Kiai. Bro, saya mantap masuk Islam. Saya tolak kok, Bu. Jangan. Loh, kenapa Gus? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson. Berat. Cukup aku saja, karena saya nggak mau orang masuk Islam main-main. Makanya begitu Mas Andri mau syahadat, kamu nggak ada paksaan, nggak ada. Masuk Islam, sukarela, iya. Jangan main-main dengan agama Islam. Saya tidak pernah memaksa siapapun. Saya hormat kepada agama apapun. Jadi kemudian tanya, kalau saya harus masuk Islam gimana Gus caranya? Gampang. Bro, besok wajah Islammu itu seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya keras, Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya lebay, Islammu lebay. Ada Gus, ada. Jamaah lebay. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Kalau Islammu ramah, pintu masuknya ramah, maka Islammu akan penuh dengan keramahan. Islam yang menyenangkan, bukan Islam yang menakutkan. Kemudian Dedi jawab apa? This is you. Kalau memang saya harus masuk Islam dengan pintu yang menyenangkan, itu adalah kamu, kata dia. Oke, kalau gitu kita masuk Islam. Kapan? Waktu itu kita cari jadwal, semua TV telepon dia. Live Gus di TV, live di TV. Ternyata terbentur dengan regulasi KPI. Orang pindah agama tidak boleh dijadikan konten televisi. Begini minggir oleh nutupi rondo kayak loh. Akhirnya begitu dia bersyahadat di tempat saya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia peluk saya nangis, itulah jalan hidayah. Iya, rondo gitu. Rewet bae Mas. Maka mohon maaf, berangkat dari kasus-kasus ini Kiai, saya mohon maaf teman-teman muda-mudi, teman-teman IPPNU atau siapapun malam hari ini yang punya media sosial. Kalau dulu zaman Kanjeng Nabi dakwah bilisan, zaman Utsman bil kolam, zaman Wali Songo dengan budaya, hari ini kita harus dakwah bil medsos. Contohnya Mas Andri ini masuk Islam, wasilahnya adalah Syekh YouTube. Kalau saya ngaji di Korea Selatan, mereka bilang wali YouTube-nya datang. Karena mbak-mbak TKW itu kalau mereka bekerja di malam hari, hiburannya nonton YouTube-nya Gus Miftah.
Maka apa? Kalian punya medsos, mohon maaf, dakwahnya orang NU bil medsos itu kalah dengan minhum, Kiai. Channel NU itu YouTube-nya penontonnya paling tinggi. Ada Gus Miftah, ada Gus Muwafiq, ada Gus Bahak dan seterusnya. Tapi mohon maaf, nomor 2 sampai nomor 10 itu mereka. Kita kalah. Makanya kalau kemudian pengen dakwah kita berkembang, ayo medsosnya ditingkatkan. 1 menit bisa merubah dunia. Ketika saya sholawatan di depan mbak-mbak yang berbaju seksi di Bali, itu merubah orang-orang Eropa. Saya diundang ke Belanda. Wajah Islam berubah ketika saya melihat Gus Miftah sholawatan di kafe. Dulu menurut saya Islam itu keras, Islam itu penuh dengan kekerasan. Tapi ternyata bisa diterima di dunia malam. Subhanallah. Masa gak kita maksimalkan? Kowe akun-akun Instagramnya kiai-kiai di follow. Sing mau follow malah Nikita Mirzani. Sing mau delok apane? Malah kerotone. Digunakan yang maksimal. Saya pulang dari Taiwan. Begitu saya nggak bisa tidur di pesawat, saya jadi ingat surat Yasin ayat 60 kalau nggak salah. Kenapa di situ Allah mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Waktu itu saya mikir, kenapa mulutnya dikunci? Yang diminta ngomong itu tangannya. Ingat, hari ini banyak orang berdosa gara-gara tangannya, gara-gara jempolnya, gara-gara jari-jarinya. Untuk apa? Posting yang tidak penting. Menghujat, mencela, mencaci, menghina dengan menggunakan jempolnya. Harusnya medsos itu menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ridhonya, bukan malah mendapatkan murkanya. Caranya bagaimana? Postingan sing apik-apik. Lawang muslimah jam 10 bengi bojone rung mulih malah posting status aku kedinginan nih. Maksudnya apa? Diwaca ketua tanfid, dikomentari tak kancani po. Iya ta. Akhirnya aku melu komentar WK. Coba yang bagus, jangan lebay dengan medsos. Bulan poso degan di foto posting ning Facebook. Nyuwun sewu, gas 3 kg diposting ning Facebook. Siang-siang begini lihat tabung gas 3 kg, serasa lihat kelapa muda. Apa matamu ki katarak? Kadang-kadang kurma ki lho difoto ning piring, ning dhuwur piring diposting ning Facebook. Wow, kurma, padahal apa? Coro. Ini kan anfaedah, tidak ada faedahnya. Ayo, kita semuanya bisa dakwah. Dakwah itu bukan profesi, tapi semua profesi harus berdakwah. Ora kudu kaya Gus Miftah blusukan ning lokalisasi. Enggak harus. Cukup dengan HP-mu dari rumah, cukup dengan Facebook-mu, cukup dengan Instagram-mu. Ayo li, teman-teman Ansor, kita sadar bermedia. Karena kita ketinggalan, Pak. Kayak kemarin, begitu saya diserang soal khilafah, akhirnya saya ngomong sama teman-teman NU, baru ada respon. Terlambat, sementara kita sudah diserang habis-habisan sama mereka. Naudzubillah min dalik. Maka kalau kalian pengen menyelamatkan agamamu, pengen menyelamatkan akidahmu Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, jadikan media sosial sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ngetik sing api-api. Coba dilihat dalam surat Yasin ayat 20 atau 21 itu ada ayat indah, Kiai. Waja'a min aqsal madinati rajuli yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Telah datang dari sudut kota seorang laki-laki yang banyak tafsir menyebutkan rajul ini namanya siapa? Habib Surah An-Najjar. Dia hanya tukang tebang kayu, tapi meninggalnya ditangisi oleh malaikat. Kenapa? Karena Habib Surah An-Najjar ini sering ngajak orang untuk ngaji. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin, ayo melu ngaji para utusan gitu. Kowe iso seperti Habib Surah ini meninggal ditangisi oleh malaikat, padahal dia bukan wali, dia bukan nabi, dia bukan kiai. Meninggalnya menggegerkan penduduk langit. Kenapa? Karena sering ajak-ajak mangkat ngaji, mung panitia pengajian. Awakmu punya medsos, yuk besok pengajian karo Gus Miftah.
ngene Gus Miftah malam minggu pagi ngono pengajian rutin kitab hikam. Ayo malam mangkat ngaji. Kelasmu kaya Habib Suro An-Najjar. Sing mau delok malah sepep-sepep. Yo ngalah malah ngomong beribik rondo. Lah kula diberibiki biasa. Kula niku membuka DM anyar di sini, Gus, tolong nikahi aku dong, jadikan aku yang kedua. Sorry, aku ngono. Aku ngono. Ya rondo-rondo tua nggih apa aku. Maka malam hari ini saya mengajak semuanya dakwah bil medsos. Tugas teman-teman Ansor di Semarang. Ayo Le, kalau bila perlu membuat pelatihan. Bagaimana kita bermedsos yang cerdik. Insya Allah akidah Ahlussunnah wal Jamaah akan tetap tegak di negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kaya ngaji nih Gus Miftah, aksi bela tauhid tahlilan, aksi bela nabi maulutan, aksi bela negara istighosahan, aksi bela ulama manakipan, aksi bela Quran semaan, aksi bela ilmu sorokan, aksi bela santri putri ya lamaran. Rame soalnya apa? Itu bil medsos. Saya nolak mereka yang mengatakan tahlilan bid'ah. Saya sindir, tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Kan kurang ajar. Lama-lama kan ngeri. Sarung oleh, sarungan ora oleh, sempak oleh, sempakan ora oleh, kotang boleh, kotangan ora oleh. Ya gondal gandum. Apa meneh kaya muslimat. Halah, STNK setengah tua ning kewer-kewer. Maka malam hari ini sudah jam 1:30. Aku kesel bro. Kita berdoa sama Allah. Saya ajak solawat hasbi robbi jallallah. Ini sekaligus ijazah untuk kita semuanya. Dibaca minimal habis sholat 3 kali, ditutup dengan Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulangi 11 kali. Insya Allah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pulang sebelum kita membaca solawat ini. Hasbi robbi jallallah. Tidak ada penolong bagiku kecuali Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Awakmu dioyak debt kolektor, wacak kayak gini. Bayar. Hasbi Rabbi Jalallah. Bayar. Ma fi qalbi ghairullah. Mocone ping pira nganti debt kolektore minggat tak kan. Maka Bapak Ibu, sebelum nanti saya minta Pak Kiai berdoa, yuk kita membaca sholawat hasbi Robbi bersama-sama. Shallu ala Nabi Muhammad. Semuanya berdiri, monggo. Pak Kiai diaturin donga. Mikir. Mungkin bar hasbi Robbi, monggo Kiai. Pak selawatan biyen kali jamaah nih. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang khusyuk kita bersolawat untuk Indonesia. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga bangsa Indonesia. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah. Nur
La ilaha illallah hasbi rabbi. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Terakhir hasbi rabbi. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la